Halo teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Sanata Dharma dari kelompok 8 yang akan membahas perilaku biaya aktivitas. Selamat menyaksikan. Oke, pada bab ini kita akan melihat bagaimana biaya digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan dan nilai persediaan akhir. Biaya-biaya ini penting dalam menyiapkan laporan keuangan eksternal, yaitu laporan laba rugi dan juga neraca. Perilaku biaya adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Biaya-biaya bereaksi pada perubahan keluaran dengan berbagai cara. Pembahasan mengenai hal ini adalah biaya tetap, biaya variabel, dan juga biaya campuran. Kita akan memulai dengan melihat kemungkinan-kemungkinan yang paling sederhana. Perilaku biaya memiliki 3 biaya yang akan saya jelaskan. Untuk yang pertama ada biaya tetap, untuk yang kedua ada biaya variabel, dan yang ketiga ada biaya campuran. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran berubah. Atau dapat dikatakan, biaya yang dalam jumlah keseluruhan tetap konstan dalam rentang dan relevan ketika tingkat keluaran aktivitas berubah. Lalu, untuk yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran. Jadi, biaya variabel naik ketika keluaran naik dan biaya variabel menurun ketika keluaran itu turun. Lalu yang terakhir ada biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Misalnya saja, agen penjualan sering dibayar dengan gaji yang ditambah dengan komisi penjualan. Selanjutnya adalah mengklarifikasi biaya sesuai dengan perilaku. Dalam menilai perilaku biaya, pertama-tama batasan waktu harus dipertimbangkan. Kemudian, sumber daya yang dibutuhkan dan keluaran aktivitas harus diidentifikasi. Dan yang terakhir, masukan dan pengeluaran harus diukur dan pengaruh perubahan keluaran pada biaya aktivitas ditentukan. Dalam pengklarifikasikan biaya tersebut itu ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada batasan waktu. Untuk yang kedua ada sumber daya dan ukuran keluaran. Dan yang ketiga adalah penggerak tingkat non-unit. Yang pertama adalah batasan waktu. Penentuan suatu biaya merupakan biaya tetap atau variabel bergantung pada batasan waktu. Jadi menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Dan dalam jangka pendek, dari salah satu biaya tersebut adalah biaya tetap. Pada beberapa keadaan, suatu perusahaan mungkin dapat memperkerjakan dan memberhentikan karyawannya dengan relatif cepat. Pada keadaan itu, biaya tenaga kerja langsung dapat diperlakukan sebagai biaya variabel. Lalu pada kasus lain, suatu perusahaan tidak dapat memberhentikan karyawannya saat terjadi penurunan produksi yang bersifat sementara. Sebagai contoh, mungkin terdapat perjanjian kontrak resmi dengan serikat pekerja yang membuat pemutusan hubungan kerja disebut menjadi tidak mungkin. Perjanjian tersebut membuat pemutusan hubungan kerja menjadi tidak mungkin, baik dalam jangka pendek maupun ketika terdapat perubahan kebutuhan tenaga kerja yang bersifat permanen. Jadi, lama dari periode jangka pendek itu bergantung pada pertimbangan subjektif manajemen dan tujuan dilakukan perkiraan perilaku biaya tersebut. Ada sebagai contohnya, untuk pengajuan suatu penawaran untuk mendapatkan satu pesanan khusus mungkin hanya membutuhkan waktu 1 bulan saja. Lalu, waktu 1 bulan tersebut itu merupakan waktu yang cukup lama untuk membuat suatu penawaran dan menghasilkan pesanan.
Lalu selanjutnya ada sumber daya dan ukuran keluaran. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi, dan bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Masukan-masukan ini digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Sebagai contoh, jika aktivitas yang digunakan adalah memindahkan bahan baku, masukan-masukan yang digunakan dapat meliputi kotak kayu sebagai bahan baku, bahan bakar sebagai energi, operator pengangkat barang sebagai tenaga kerja, dan kendaraan pengangkat barang sebagai modal. Untuk contoh yang lainnya, anggaplah aktivitas yang dilakukan adalah pemindahan bahan baku dari ruang penyimpanan ke bagian perakitan. Ukuran yang baik untuk keluaran adalah jumlah perpindahan. Semakin banyak perpindahan yang dilakukan, semakin tinggi juga biaya pemindahan. Lalu, untuk penggerak aktivitas menjelaskan perubahan dalam biaya aktivitas dengan mengukur perubahan dalam penggunaan aktivitas atau keluaran. Selanjutnya adalah penggerak tingkat non-unit. Ini menjelaskan perubahan dalam biaya ketika faktor-faktor lain selain unit berubah. Jadi sebagai contoh adalah penyetelan di mana aktivitas tingkat non-unit. Setiap kali pabrik menghentikan proses produksi suatu produk untuk mengatur lini produksi agar dapat memproduksi produk lain, biaya penyetelan akan muncul. Tidak masalah beberapa unit dalam batch baru, biaya penyetelan tetap sama. Dalam sistem biaya berdasarkan fungsi, perilaku biaya diasumsikan hanya dideskripsikan oleh penggerak tingkat unit. Sistem berdasarkan aktivitas menggunakan penggerak tingkat unit dan non-unit. Oleh karena itu, sistem ABC menghasilkan pandangan yang lebih kaya terhadap perilaku biaya daripada sistem berdasarkan fungsi. Aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku biaya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan yang pertama sumber daya fleksibel, yang kedua sumber daya terikat, yang ketiga perilaku biaya bertahap atau step cost, dan yang keempat implikasi-implikasi untuk pengendalian dan pengambilan keputusan. Nah, di slide berikutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian ini satu persatu. Perilaku biaya jangka panjang dan jangka pendek. Biaya-biaya dalam jangka pendek sebenarnya tidak cukup untuk memfasilitasi atau memadai penggambaran seluruh biaya yang dibutuhkan untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan mendukung suatu produk. Maka, perilaku biaya jangka panjang dan jangka pendek berhubungan dengan aktivitas dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukannya. Nah, pada bagian ini, kita mengetahui bahwa kapasitas itu adalah kemampuan aktual dan potensial untuk melakukan sesuatu. Jadi, dalam pembahasan yang mengenai kapasitas suatu aktivitas dapat dideskripsikan yaitu jumlah aktivitas yang dapat dilakukan perusahaan. Pada bagian ini, banyak sebenarnya kapasitas yang perlu dilakukan tergantung pada tingkat kinerja yang diminta. Jadi, dapat diasumsikan kapasitas yang diperlukan berhubungan dengan tingkat di mana aktivitas itu dikerjakan dan bagaimana cara pengerjaannya, yaitu secara efisien. Nah, tingkat efisien atas kinerja aktivitas itu disebut dengan kapasitas praktis atau practical capacity. Nah, kadang ini juga berlebihan kapasitasnya. Untuk mengetahui bagaimana sih yang terjadi dan bagaimana sih hal ini dapat mempengaruhi perilaku biaya, maka kita akan mengetahui sumber daya yang fleksibel dan terikat. Nah, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan sumber daya fleksibel dan sumber daya yang terikat.
Sumber daya fleksibel. Nah, sumber daya fleksibel yaitu sumber daya yang dipasok saat digunakan atau dibutuhkan. Nah, tepatnya saat sumber daya tersebut diperlukan. Kadang ini terjadi seperti misalnya bahan baku langsung yang sering dibeli saat dibutuhkan dan dengan jumlah yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat itu juga. Nah, jenis sumber daya ini disebut sumber daya fleksibel. Dipasok saat digunakan dan dibutuhkan saja. Nah, itu juga sumber daya ini diperoleh dari pihak luar dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang atau kontrak untuk membeli sejumlah sumber daya yang sudah ditentukan untuk digunakan. Perusahaan ataupun organisasi itu sebenarnya dapat dengan mudah untuk memesan jumlah sumber daya yang dipasok sama dengan jumlah yang diminta. Jadi tidak ada keterikatan. Nah, contohnya itu seperti biaya bahan baku dan sumber daya yang terikat saat sumber daya itu harus ada sebelum dibutuhkan, seperti itu. Jadi, tidak ada kapasitas yang digunakan untuk satu kategori sumber daya ini karena jumlah sumber daya yang digunakan sama dengan jumlah yang dibeli, begitu. Nah, ketika sumber daya itu sudah diperlukan sama dengan biaya sumber daya yang digunakan, maka jumlah biaya sumber daya naik ketika permintaan untuk sumber daya tersebut naik juga. Jadi, biaya sumber daya itu fleksibel karena sumber daya yang dibutuhkan atau sumber daya fleksibel sama dengan biaya variabel juga. Sumber daya terikat. Nah, sumber daya terikat ini atau sumber daya fleksibel, flexible resources, itu dipasok sebelum penggunaan untuk memperoleh sumber daya tertentu atau sumber daya yang dipasok sebelum penggunaannya. Jadi, dapat dilihat dengan menggunakan kontrak yang eksplisit dan implisit yang dapat memperoleh sejumlah sumber daya tertentu tanpa memandang apakah jumlah sumber daya yang tersedia digunakan secara penuh atau tidak. Nah, sumber daya terikat ini juga dapat memiliki kapasitas yang tidak terpakai karena lebih banyak yang tersedia daripada yang sebenarnya digunakan, berbeda dengan sumber daya fleksibel. Biaya atas sumber daya terikat ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan kapasitas aktivitas jangka panjang atau yang biasa disebut dengan bahasa Inggrisnya commit fixed expense. Lalu yang kedua, itu contohnya misalnya pembelian atau penyewaan bangunan dan peralatan. Lalu yang kedua yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kapasitas aktivitas jangka pendek atau discretionary fixed expense, seperti contohnya itu tenaga kerja. Perilaku biaya bertahap atau step cost. Nah, pada slide ini, Oke, kita udah masuk ke subbab yang terakhir nih. Subbab yang terakhir adalah metode untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Pada slide ini kita akan memperkenalkan 3 metode pemisahan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Yang pertama, itu ada metode tinggi rendah. Yang kedua, ada metode scatter plot. Dan yang ketiga, ada metode kuadrat terkecil. Nah, ketiga metode ini menggunakan konsep linearitas. Tapi apa sih linearitas itu? Pada slide sebelumnya sudah disinggung tentang konsep linearitas. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang konsep linearitas sendiri.
Yang pertama itu ada definisi biaya variabel. Nah, definisi biaya variabel ini mengasumsikan hubungan linear antara biaya aktivitas dan penggerak aktivitas terkait. Apa sih hubungan linear tuh sebenarnya? Hubungan linear tuh yang kayak gimana sih? Hubungan linear itu adalah hubungan yang memiliki persamaan garis lurus. Nah, karena di sini ada dua variabel yaitu biaya aktivitas dan penggerak aktivitas terkait, jadi hubungan linear itu adalah persamaan garis lurus antara biaya aktivitas dan penggerak aktivitas terkait. Pada gambar di samping ini menunjukkan bahwa biaya meningkat secara proporsional dengan jumlah unit produksi. Nah, ini nih garis lurus tuh seperti itu gitu. Nah, pada gambar ini adalah gambar non-linearitas biaya variabel yang bisa disimpulkan bahwa biaya variabel tampak meningkat seiring dengan peningkatan jumlah unit, tetapi tidak secara proporsional. Pada gambar 3.9 ini adalah perkiraan linear. Jika asumsi biaya linear digunakan, maka masalah utamanya adalah seberapa baik asumsi ini memperkirakan fungsi biaya yang mendasarinya. Pada kurva ini memberikan beberapa ide mengenai konsekuensi dari asumsi fungsi biaya linear. Rentang yang relevan adalah rentang keluaran di mana hubungan biaya yang diasumsikan adalah valid. Validitas mengacu pada seberapa dekat fungsi biaya linear memperkirakan fungsi biaya yang mendasarinya. Perhatikan bahwa untuk unit penggerak aktivitas yang melebihi X1, fungsi biaya linear tidak dapat menggambarkan fungsi biaya yang mendasarinya. Nah, untuk persamaan untuk garis lurus itu adalah rumusnya jumlah biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel dikali keluaran. Jumlah biaya adalah variabel terikat yang merupakan biaya yang diperkirakan. Dalam persamaan tersebut, jumlah biaya hanya bergantung pada satu variabel, yaitu keluaran. Keluaran adalah ukuran aktivitas, variabel bebas. Lalu, biaya tetap adalah parameter perpotongan dan bagian biaya tetap dari jumlah biaya. Akhirnya, biaya variabel per unit adalah biaya tiap unit aktivitas, juga disebut parameter kemiringan. Pada gambar 3.10 ini adalah perilaku biaya campuran. Variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada nilai dari variabel lain. Variabel bebas adalah variabel yang mengukur keluaran dan menjelaskan perubahan dalam biaya. Pemilihan variabel bebas berhubungan dengan nilai ekonominya. Jadi, seorang manajer harus berusaha menemukan variabel bebas yang menyebabkan atau berhubungan dengan variabel terikat. Parameter perpotongan hubungan dengan biaya tetap. Parameter perpotongan adalah titik di mana garis biaya campuran memotong sumbu biaya. Parameter kemiringan berhubungan dengan biaya variabel per unit aktivitas. Contoh soal untuk ketiga metode yaitu metode tinggi rendah, metode scatter plot, dan metode kuadrat terkecil. Nah, untuk soalnya sendiri yang pertama ada 5 bulan dengan 5 biaya penyetelan dan 5 waktu penyetelan. Yang pertama, bulan Januari, biaya penyetelannya sebesar 1.000 US dollar dengan waktu penyetelan 100 jam. Bulan Februari, 1.250 US dollar dengan waktu penyetelannya 200 jam. Bulan Maret, dengan 2.250 US dollar dengan waktu penyetelan 300 jam. Bulan April, biaya penyetelan sebesar 2.500 US dollar dengan waktu penyetelan 400 jam. Bulan Mei, yang paling besar, biaya penyetelannya sebesar 3.750 US dollar dengan waktu penyetelan 500 jam.
Metode tinggi rendah adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Rumusnya sendiri ada dua rumus. Yang pertama itu untuk menentukan biaya variabel per unit. Lalu yang kedua untuk mencari biaya tetap. Untuk menentukan biaya variabel per unit, rumusnya adalah biaya tinggi dikurangi biaya rendah dibagi keluaran tinggi dikurang keluaran rendah. Lalu untuk mencari biaya tetapnya, jumlah biaya titik tinggi dikurangi biaya variabel per unit dikali keluaran. Untuk mendapatkan jawaban dengan menggunakan metode tinggi rendah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari biaya variabel per unitnya. Karena rumus biaya variabel per unit adalah biaya tinggi dikurangi biaya rendah dibagi keluaran tinggi dikurang keluaran rendah, maka dapat kita tentukan bahwa biaya tingginya yang pertama tadi ada pada bulan Mei, yaitu sebesar 3.750 US dollar dikurang dengan 1.000 US dollar itu dari bulan Januari. Berarti yang bulan Mei dikurangi dengan Januari. Lalu untuk keluaran tingginya dibagi 500 dikurangi dengan 100 waktu penyetelan. Karena yang paling tinggi tadi adalah pada bulan Mei dan juga paling rendah terdapat pada bulan Januari. Nah, untuk pengurangan yang biaya tinggi tadi kita mendapatkan hasil 2.750 dibagi dengan 400 jam. Mendapatkan biaya variabel per unitnya adalah 6.875 US dollar. Ini untuk biaya variabel per unit. Untuk mencari biaya tetapnya, jumlah biaya titik tinggi dikurangi biaya variabel per unit dikali keluaran tinggi. Lalu, jumlah biaya titik tingginya tadi karena biaya titik tingginya adalah sebesar 3.750 US dollar dimasukkan, dikurangkan dengan biaya variabel per unit dikali keluaran tinggi. 6.875 US dollar yang sudah kita cari di biaya variabel per unit dikalikan dengan 500 jam. Kenapa 500 jam? Karena dia keluaran tingginya. Jadi dikalikan dengan 500 jam. Kita mendapat 312,5 US dollar. Oke, untuk yang kedua ada metode scatter plot. Nah, metode ini adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Langkah dalam menerapkan metode scatter plot ini yang pertama, menggambar titik-titik data sehingga antara biaya penyetelan dengan tingkat aktivitas dapat terlihat. Untuk metode scatter plot, itu yang pertama berdasarkan informasi pada grafik yang udah dibuat itu, kita berasumsi bahwa titik pertama dan ketiga merupakan yang terbaik. Nah, kalau sudah begitu berarti biaya variabel per unit dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, misalkan titik 1 ditunjukkan dengan 100,1000 US dollar dan titik 3 dengan 300 jam 2.250 US dollar. Selanjutnya,
Gunakan kedua titik tersebut untuk menghitung kemiringannya. Nah, untuk menghitung kemiringannya, pertama kita harus mencari biaya variabel per unitnya. Sama seperti metode sebelumnya, biaya variabel per unitnya sama dengan biaya tertinggi dikurangi dengan biaya terendah dibagi keluaran tinggi dikurang keluaran rendah. Nah, karena di sini titik 3 yang paling tinggi, jadi 2.250 US dollar dikurangi dengan 1.000 US dollar, itu didapatkan hasil 1.250 US dollar. Nah, untuk yang keluaran, 300 jam dikurangi 100 jam, jadi didapatkan 200 jam. Nah, jadi biaya variabel per unitnya 1.250 US dollar dibagi dengan 200 jam sama dengan 6,25 US dollar. Nah, jadi biaya variabel per jam penyetelannya itu kan 6,25 US dollar. Dengan biaya variabel per unit tersebut, langkah terakhir adalah menghitung komponen biaya tetap. Jika kita menggunakan titik 3, persamaannya sebagai berikut. Biaya tetap sama dengan 2.250 US dollar dikurang 6,25 US dollar dikali 300. Jadi biaya tetapnya adalah 375 US dollar. Kalau kita menggunakan titik 1, hasilnya pun juga akan sama. Kenapa? Karena memang gitu. Kayak biaya tetapnya 1.000 US dollar dikurang dengan 6,25 dikali 100 sama dengan 375 US dollar. Komponen tetap dan variabel dari biaya penyetelan sekarang telah dapat diidentifikasi. Rumus biaya untuk aktivitas penyetelan dapat dinyatakan sebagai berikut. Jumlah biaya sama dengan 375 US dollar ditambah 6,25 US dollar dikali waktu penyetelannya.